Mega telah memutuskan untuk rencana mengumumkan calon presiden pada tahun 2023. Saran yang kedua, ya itu calon itu yang diputuskan, ya tentu saja yang mampu ya melanjutkan tadi nafas kepemimpinan perjuangan dari Bung Karno, Ibu Mega, dan Pak Jokowi. Dan yang ketiga, bahwa calon tersebut telah dipersiapkan secara matang untuk mampu menjadi seorang pemimpin yang dapat memikul tanggung jawab. Puan Maharani ataupun Ganjar Pranowo sama-sama punya track record dan rekam jejak yang sama. Jadi sebenarnya agak sulit untuk menebak soal siapa sebenarnya capres definitif yang nantinya akan diumumkan antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Yang jelas variabelnya dua hal. Pertama, kalau menggunakan variabel survei, tentu Ganjar Pranowo yang jauh lebih diunggulkan karena sampai saat ini Ganjar cukup signifikan. Ganjar Pranowo sejauh ini adalah capres yang paling banyak didukung oleh masa pemilih PDIP. Dalam setahun terakhir, dukungan massa PDIP kepada Ganjar ini naik dari 20,1% pada Maret 2021 menjadi 34,2% pada Maret 2022. Jadi kami punya beberapa skenario. Yang pertama, Ganjar atau Anies itu bisa maju dua-duanya atau bisa tidak maju dua-duanya. Pertama skenario-nya, jika Ganjar Pranowo tidak maju capres, ya berarti tidak maju capres, berarti peluang paling besar adalah Anies Baswedan presiden. Itu sudah skenario-nya begitu. Itu skenario pertama. Skenario kedua, jika Anies Baswedan tidak maju capres, maka Ganjar Pranowo presiden. Makin terang, ini bocoran capres PDIP. Akhirnya sikap PDIP Perjuangan terkait pencalonan presiden di 2024 semakin terang. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memberikan bocoran kapan dan siapa yang akan diusung oleh partai berlambang banteng ini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah memutuskan untuk mengumumkan calon presiden di tahun 2023. Hasto membocorkan bagaimana sosok calon presiden yang akan diusung PDIP. Sosok calon presiden yang diusung harus bisa melanjutkan kepemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Megawati, dan Presiden Joko Widodo. Kisi-kisi calon presiden PDI berikutnya merupakan sosok yang telah disiapkan secara matang. Sosok ini disiapkan untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Hasto pernah membeberkan PDIP tak akan memilih capres-cawapres hanya berdasarkan aspek elektoral semata, namun juga didasarkan pada karakter calon pemimpin dan bagaimana kinerjanya. Selain itu, akan diperhitungkan pula aspek kedekatan antara calon pemimpin dengan rakyat yang akan diayominya. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengatakan, keputusan memilih calon presiden itu diputuskan sepenuhnya oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut merupakan aturan partai yang dipatuhi oleh seluruh kader. Jokowi berani resolve Menteri Nasdem karena Anies. Gus Coy ancam begini, isu kocok ulang kursi menteri atau resolve kabinet Jokowi Ma'ruf Amin kian berhembus kencang. Menteri dari Partai Nasdem diprediksi jadi sasaran tembak utama. Presiden Jokowi telah memberi sinyal terkait kemungkinannya, namun ia belum merinci kapan waktunya dan siapa menteri yang akan terdepan. Ketua DPP Nasdem Effendi Khairi memastikan partainya akan bereaksi jika benar Jokowi mendepak kadernya dari struktur kabinet. Ketua Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa 1A itu telah mendengar isu bahwa 3 menteri akan ditendang dari kabinet. Ada 3 menteri dari Nasdem di Kabinet Indonesia Maju saat ini, diantaranya Menko Kominfo Johnny G. Plate, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Gus Coy menilai mencuatnya desas-desus resolve karena dilatar belakangi partai besutan Surya Paloh itu mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres adalah sebuah kezaliman. Nasdem tak akan tinggal diam akan itu. Menurutnya, Anies adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan dilihat dari jejak rekamnya selama menjabat Gubernur DKI. Anies, kata Gus Coy, tidak pernah berlawanan dengan kebijakan pemerintahan pusat. Justru menurut dia, istana yang kerap melawan Anies. Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Indonesia Relawan
Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies, Muhammad Romli Rahim, sebagai corong pemenangan Anies di Pilpres, beranggapan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tentu telah memikirkan secara jernih seluruh resiko yang bakal terjadi saat mengusung Anies sebagai capres. Terlebih lagi, Anies digadang-gadang sebagai antitesa Jokowi. Termasuk kata dia, ketika Nasdem sedang ancang-ancang membentuk koalisi perubahan yang di dalamnya terdapat partai oposisi pemerintah saat ini, yakni PKS dan Demokrat. Namun ia menggarisbawahi keberadaan Nasdem di koalisi adalah untuk mengusung Jokowi, bukan presiden setelah Jokowi. Jadi tidak ada hubungannya antara koalisi Jokowi 2019 sampai 2024 dengan koalisi 2024 ke depan. Itu sesuatu hal yang berbeda. Siswono Yudo Husodo tinggalkan Nasdem demi beternak sapi. Sejak sepekan terakhir terbetik kabar Insinyur Siswono Yudo Husodo mundur dari sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem yang diembannya sejak 2014. Alasan yang disampaikan pihak Nasdem, lelaki kelahiran Long Iram, Kalimantan Timur 4 Juli 1943 adalah faktor kesehatan, mengingat usianya telah menginjak 80 tahun. Benarkah demikian? Sejauh ini Siswono Yudo Husodo belum memberikan pernyataan terkait pengunduran dirinya itu. Tapi sejak beberapa tahun terakhir, dia memilih untuk menghindari hiruk pikuk dunia. Suami dari Ratih Gondokusumo itu menyepi, menikmati kesunyian dengan menjadi pengembala sapi dan kerbau di Bukit Waruwangi, Serang, Banten. Di sana dia antara lain mengembangbiakan sapi jenis limousin dan peranakan ongole, lengkap dengan rumput pakan Brachiaria decumbens dan Brachiaria humidocola yang dikenal punya nutrisi bagus dan tahan injak. Siswono Yudo Husodo mengungkapkan hal itu dalam autobiografinya, Negeri Ribuan Pelangi, terbitan Elex Media Putindo, Juni 2022. Dia berharap dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dalam swasembada daging. Ia membandingkan dengan Selandia Baru yang berpenduduk 4,5 juta jiwa tapi punya sapi 10 juta ekor. Begitu juga dengan Australia yang berpenduduk 24 juta jiwa, memiliki ternak sapi hingga 28 juta ekor. Sementara Brasil yang berpenduduk 210 juta jiwa pun berproduksi sapinya mencapai 230 juta ekor. Meski bisnis utamanya sejak 1969 adalah di bidang pembangunan infrastruktur jalan, perumahan hingga pelabuhan, selepas menjadi Menteri, Siswono Yudo Husodo punya perhatian khusus di bidang pertanian. Dia pernah menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Selain bisnis pertanian, Siswono Yudo Husodo juga merambah ke industri pariwisata dan perhotelan antara lain lewat PT Panorama Agro Sidomukti, Kawasan Wisata Umbul Sidomukti, Agrowisata Tirto Arum, Bumi Linggah Bali Filias Resort, dan lain-lain.